wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa pencinta dakwah Islamiyah di mana saja berada, Zata yaumin qala Umar bin Al-Khattab, suatu ketika khalifah kedua Umar bin Al-Khattab pernah menyampaikan, innallaha katama sittah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup 6 perkara fi sittah, di dalam 6 perkara. Innallaha katama ridha wa ta'ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup keridhaannya terhadap hambanya di dalam ketaatan yang dilakukan hambanya. Maknanya apa? Artinya di setiap ketaatan yang dilakukan hambanya, ada orang bersama-sama masuk ke dalam masjid, menunaikan sholat yang sama dengan bacaan yang sama, bermakmum kepada imam yang sama, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta menunjukkan kepada kita semua, menunjukkan kepada jamaah yang lainnya, siapa di antara mereka yang beribadah, siapa di antara mereka yang taat ini yang diterima amal ibadahnya, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah disembunyikan keridhaan Allah ini di dalam ketaatan hambanya? Di antaranya adalah supaya hamba-hambanya yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak merasa ujub, tidak merasa sombong, tidak merasa berbesar hati, tidak merasa bahwa dirinya yang paling hebat, tidak merasa dirinya yang paling alim, tidak merasa dirinya yang paling taat, sehingga hal itu justru meluluh lantakkan, menghilangkan pahala-pahala ibadahnya karena mereka jatuh ke dalam lembah riya, ujub dan takabur. Sesungguhnya Allah katamal ghadab fil ma'siyah, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemarahannya, menyembunyikan angkara murkanya dalam kemaksiatan yang dilakukan hambanya. Ketika kita melihat ada begitu banyak hamba-hamba Allah yang bermaksiat, mereka minum minuman keras, mereka berzina dengan istri orang, berzina dengan adik orang, berzina dengan bini orang, berzina dengan nenek orang, tapi serta-merta tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan azab seketika kepada mereka, tetapi Allah justru menahan, menyembunyikan azab itu. Kenapa Allah sembunyikan kemarahannya? Kenapa Allah sembunyikan angkara murkanya kepada hamba-hambanya yang terang-terangan bermaksiat kepadanya? Hal ini menyimpan sebuah hikmah yang luar biasa, yakni supaya orang-orang yang masih belum tersadar dari perilaku-perilaku menyimpang tidak berputus asa dari nikmat Allah, tidak berputus asa dari ampunan Allah, tidak berputus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka andailah ditampakkan balasan segera dari ketaatan yang kita lakukan, ditampakkan derajat kita di hadapan Allah, mungkin akan tumbuh di dalam hati para muti'in, orang-orang yang taat itu, perasaan ujub, perasaan takabur, perasaan sombong. Hari ini kita yang tengah merasa menjadi orang yang abid ahli ibadah, jangan engkau menyombongkan diri, karena sesungguhnya amal ibadah bisa terhapus oleh riya, ujub dan takabur. Tetapi hari ini, wahai engkau saudara-saudaraku yang masih merasa ahli maksiat, yang melakukan kemaksiatan, janganlah engkau berkecil hati, karena sesungguhnya dosa sebesar apapun akan terampuni oleh Allah dengan kesungguhan taubat kepadanya. Terima kasih. Inilah nasihat singkat di pagi hari ini, akan berlanjut nanti dalam 4 pembahasan yang lainnya di pertemuan yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.